Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arif Samudro, NRP 52141118. Di sini jumpa lagi dengan saya di TP03. Yang akan kita bahas kali ini adalah di Linux tentang desktop management. Untuk mempelajari desktop management ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah desktop environment, kemudian ada window manager dan compositing window manager. Desktop environment itu apa? Desktop environment di sini dijelaskan dalam situs ini bahwa a desktop environment provides a complete graphical user interface for a system by bundling together a variety of X clients written using a common widget, toolkit, and a set of libraries. Secara singkat, desktop environment ini mengatur segala hal yang ada di desktop, misalnya icons, toolbar, wallpaper, dan widget-widget yang lainnya. Yang kedua ada window manager. A window manager is system software that controls the placement and appearance of windows within windowing system in a graphical user interface. It can be part of a desktop environment or to be used standalone. Jadi window manager ini adalah salah satu bagian dari desktop environment yang mana dia mengatur bagaimana tampilan window-window itu. Di sini jelaskan bahwa window manager are X clients that control the appearance and behavior of the frames windows where the various graphical applications are drawn. Jadi window-window semua di sini yang mengatur adalah window manager. Kemudian berikutnya compositing window manager. Di sini di Wikipedia jelaskan bahwa a compositing window manager is a window manager that provides application with an off-screen buffer for each window. Jadi kalau misalnya ada dua window yang sedang terbuka, maka compositing window manager itu istilahnya membagi resource bagi kedua window itu. Ya, mohon maaf karena suatu dan lain hal, maka saya harus mengecilkan resolusi dari windownya. Kemudian pada bagian berikutnya saya akan menjelaskan apa itu repositories dan dependensi. Pada situs ini di archlinux.org dijelaskan bahwa a software repository is a storage location from which software packages are retrieved for installation. Jadi repositories ini seperti sebagai suatu wadah, suatu lokasi dari storage yang mana software package itu diterima untuk diinstal. Kemudian di sini official repositories containing essential and popular software readily accessible via pacman atau package maintainers. Jadi package dari software yang diinstal itu disimpan di repositories. Kemudian yang berikutnya ada dependensi. Dependensi itu adalah seperti ini. Software is designed to take advantage of other software components that are already available. Jadi di mana satu software ini membutuhkan komponen-komponen dari software lain yang sudah available seperti itu. Jadi anggapannya begini. Misalnya ada orang yang ingin membangun sebuah rumah gitu, membangun sebuah gedung. Maka lebih baik orang itu membeli sendiri bahan yang dibutuhkan, misalnya batu bata, kemudian jendela, pintu, daripada memproduksi mereka sendiri. Ya, berikutnya kita akan mencoba menginstal suatu aplikasi dari repository. Kalau misalnya ini membutuhkan koneksi internet, kalau misalnya ingin menginstal secara offline, maka harus mendownload dulu installernya, baru diinstal secara offline. Untuk menginstal dari repository, maka yang perlu kita lakukan adalah masuk ke super user dulu. Kemudian mengetikkan password. Sehingga kita bisa masuk ke rootnya. Setelah masuk ke rootnya, maka kita akan menginstal. Contohnya saya akan menginstal VLC. Yang kita ketikkan adalah sudo spasi apt strip get install VLC. Nah, di sini berarti di sini akan mendownload dulu aplikasinya, kemudian menginstal di sistem operasi sini. Tapi tidak akan saya lanjutkan karena akan makan waktu yang banyak.
Ya, berikutnya kita akan coba menampilkan informasi desktop environment. Caranya dengan menggunakan aplikasi ScreenFetch. Jadi aplikasi ScreenFetch ini sudah saya download dan sudah diinstal. Yang perlu dilakukan berikutnya adalah dengan mengetikkan komen di terminal, yaitu komen chmod plus x ScreenFetch. Kemudian tinggal mengetikkan ./ScreenFetch. Ya, berikutnya kita akan mencoba untuk menampilkan informasi desktop environment yang tadi setiap kali kita menyalakan terminal. Caranya adalah dengan membuka home folder. Di home folder ini kalau kita tekan Ctrl H, maka akan muncul file-file yang di hidden. Di sini ada bashrc. Kita buka bashrc ini. Beda. Kan beda nih. Nah, di sini kita tambahkan di paling bawah kita tambahkan ./ScreenFetch. Kemudian di save, kemudian di close. Lalu kita coba membuka terminal. Maka desktop environment sudah bisa ditampilkan secara langsung setiap kali kita membuka terminal. Ya, berikutnya kita akan mencoba untuk mengganti tema dan wallpaper pada sistem operasi Ubuntu. Caranya adalah dengan mengetikkan G settings, kemudian set spasi org.gnome desktop. Ini untuk mengganti tema. .interface, kemudian gtk theme. Misalnya kita menggunakan high contrast dengan seperti itu. Kemudian untuk mengganti wallpaper kita ketikkan hampir sama seperti yang tadi, namun setelah desktop kita ketikkan background, kemudian picture -ciri spasi file, kemudian lokasi filenya. Ya, seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir kita akan ini adalah bagian user management. Jadi yang akan kita lakukan adalah pertama menambahkan user sysop, yaitu dengan cara kita masuk dulu ke super user. Ya, kemudian kita tambahkan user sysop dengan cara mengetikkan sudo user add sysop. Kemudian kita berikan password, yaitu passwordnya passwd sysop. Kita berikan password 1234. Nah, seperti itu. Kemudian kita menambahkannya ke dalam grup wheel dengan cara sudo spasi group add wheel. Kemudian untuk menambahkannya kita mengetikkan sudo user mode strip a g capital wheel sysop. Seperti itu, maka akan ditambahkan ke dalam grup wheel. Kemudian kita menambahkan sistem user dengan cara sudo user add strip r dengan nama panggilan saya. Kita berikan password.
Ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.